Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, siswa-siswi SDIT Cendekia kelas 6. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Pada pagi hari ini, kita akan belajar kembali dalam mata pelajaran matematika. Dan kita akan memasuki bab baru, bab kedua tentang lingkaran. Sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, mari bersama-sama berdoa dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmu yang kita pelajari pada hari ini dapat bermanfaat. Teman-teman, kalian tahu tidak ini tempat apa? Hayo. Ya, kangen ya, selama pandemi ini kita tidak boleh melakukan aktivitas secara berkerumun. Jadi, pasar malam yang biasanya kita temui di lapangan Ngendo itu dilarang untuk digelar. Nah, sekarang Bu Guru mau tanya, semuanya sudah pernah ke pasar malam kan? Pasti jawab semua pernah gitu ya. Nah, di pasar malam ini banyak sekali mainan yang kita temui. Kalian bisa menemukan permainan yang bentuknya lingkaran tidak? Ayo, siapa yang bisa? Ya, benar. Biang lala. Kalian sudah pernah naik biang lala belum? Pasti pemberani semua dan sudah pernah naik semuanya. Dan benar, biang lala adalah salah satu benda yang memiliki bentuk seperti lingkaran. Untuk selanjutnya, sekarang coba teman-teman sebutkan 5 benda yang memiliki bentuk lingkaran yang berada di sekitar kalian. Yuk, dilihat di sekitarnya. Ada apa saja kira-kira yang bentuknya lingkaran? Sampai 5 ya. Di sini, Bu Guru sudah menyiapkan beberapa contoh benda yang memiliki bentuk lingkaran. Yang pertama, roda. Yang kedua, hula hoop. Yang ketiga, jam dinding. Selanjutnya, uang logam. Dan yang terakhir adalah cincin. Nah, ini adalah beberapa contoh yang memiliki bentuk lingkaran yang sering kita temui di sekitar kita. Lingkaran termasuk salah satu bangun datar, merupakan kumpulan titik-titik pada bidang datar yang jaraknya sama terhadap satu titik tertentu. Untuk unsur-unsur lingkaran, kita akan mulai pelajari dari titik pusat. Titik pusat lingkaran adalah titik yang terletak di tengah-tengah lingkaran. Titik O merupakan titik pusat lingkaran. Jika titiknya O, namanya lingkaran ini adalah lingkaran O. Selanjutnya, jari-jari lingkaran. Nah, jari-jari lingkaran ini adalah garis dari titik pusat lingkaran ke lengkungan lingkaran. Jari-jari lingkaran ditunjukkan oleh garis O ke A. Ini adalah jari-jari lingkaran. Selanjutnya, diameter. Diameter adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lengkungan lingkaran dan melalui titik pusat lingkaran. Diameter lingkaran pada contoh lingkaran di samping
adalah garis A ke B yang melewati titik pusat O. Paham ya? Dari A ke B. Ini namanya diameter. Selanjutnya busur. Busur lingkaran merupakan garis lengkung yang terletak pada lengkungan lingkaran dan menghubungkan dua titik seberang di lengkungan tersebut. Nah, ini namanya busur lingkaran ditunjukkan oleh garis lengkung A ke B. Ini namanya busur. Tali busur. Tali busur lingkaran adalah garis lurus dalam lingkaran yang menghubungkan dua titik pada lengkung lingkaran. Tali busur lingkaran ditunjukkan oleh garis lurus AB. Nah, ini namanya garis lurus AB yang dinamakan tali busur. Kalau yang lengkung tadi namanya busur, yang lurus ini namanya tali busur. Selanjutnya tembereng. Tembereng adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, yang diarsir merah ini namanya tembereng ya teman-teman. Tembereng ditunjukkan oleh daerah yang diarsir dan dibatasi oleh busur AB dan tali busur AB. Ini namanya tembereng. Selanjutnya, juring. Juring lingkaran adalah luas daerah dalam lingkaran yang dibatasi oleh dua buah jari-jari lingkaran dan sebuah busur yang diapit oleh kedua jari-jari tersebut. Juring lingkaran ditunjukkan oleh daerah yang diarsir yang dibatasi oleh jari-jari OA dan jari-jari OB serta busur BA dan busur AB, sehingga dinamakan juring POA. Yang biru ini juring besar dan yang orange ini juring kecilnya. Selanjutnya, unsur lingkaran apotema. Apotema merupakan garis yang menghubungkan titik pusat lingkaran dengan tali busur lingkaran tersebut. Nah, garis yang dibentuk bersifat tegak lurus dengan tali busur. Garis OD merupakan garis apotema pada lingkaran O yang ini. Selanjutnya, yuk kita berlatih bersama membuat lingkaran lengkap beserta unsur-unsur pada lingkaran. Sekarang disiapkan kertasnya dan alat tulisnya. Nanti kita akan menggambar bersama lingkaran yang lengkap dengan unsur-unsur lingkarannya. Disiapkan ya. Bagaimana anak-anak, sudah siap alat tulis dan kertasnya? Nah, sekarang kita akan belajar membuat lingkaran, kemudian dilengkapi dengan unsur-unsur lingkarannya. Nah, untuk alat bantunya, jika kalian mudah dalam pembuatannya, lebih baik menggunakan alat bantu berupa jangkar. Kalau tidak ada, kalian dapat menggunakan benda-benda di sekitar kalian yang berbentuk lingkaran supaya lingkarannya simetris. Nah, di sini Bu Lika sudah membuat lingkaran yang sudah dilengkapi beberapa unsur lingkarannya. Nah, kita mulai dari titik pusat. Titik pusat di sini. Titik pusat dari lingkaran yang ada di papan tulis adalah
titik pusat O. Nah, kita tulis di sini. Kemudian unsur lingkaran yang kedua adalah jari-jari. Jari-jari adalah dari titik pusat ke tepi lingkaran, setengahnya ini. Kalau di sini jari-jarinya adalah OA ataupun OB. Kita tulis ya. Kemudian dilanjutkan dengan diameter. Diameter pada lingkaran yang di papan tulis adalah dari A ke B. Dua titik yang melewati titik pusat O. Jadi diameternya adalah garis AB. Nah, sudah sampai diameter. Sekarang unsur lingkaran keempat yaitu busur. Untuk busur yaitu di sebelah tepi luar atau garis lengkung yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, di sini terdapat busur AC yang kecil. Selanjutnya, tali busur. Tali busur adalah garis lurus di bagian dalam antara titik A ke titik C. Nah, yang ini namanya tali busur. Di sini kita menulisnya juga AC, tapi yang di sini garis lurus. Kemudian tembereng. Kalau tembereng adalah daerah atau luasan yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Nah, yang guru arsip merah ini namanya tembereng. Di sini temberengnya adalah tembereng AC. Nah, kemudian unsur lingkaran selanjutnya adalah apotema. Kalau apotema adalah garis lurus, tegak lurus dari titik pusat ke tali busur. Nah, di sini kita sambung dengan garis tegak lurus. Di sini diberi tanda titik D. Nah, ini dari O ke D, ini namanya apotema. Kita tulis ya. Dan yang terakhir adalah juring. Di sini juring adalah luasan yang dibatasi oleh dua jari-jari. Di sini terdapat dua juring, yaitu juring kecil dan yang di sini juring yang besar. Jadi yang kecil ini namanya juring kecil, yang sini juring besar. Nah, demikian tadi pembuatan lingkaran yang dilengkapi unsur-unsur lingkarannya. Untuk tugas hari ini, kalian dapat membuat lingkaran yang dilengkapi unsur-unsur lingkaran sama seperti yang sudah Bulika contohkan. Demikian yang bisa Bulika sampaikan hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat. Kita tutup. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.